Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Fa ya ayyuhal hadirun wal hadir. Yang kita hormati bersama Angku Nenek Mamat, Imam Khatib, Labayu Pegawai, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, seterusnya kepada pemuda teristimewa, kepada santri-santri kita, dan teristimewa sekali kepada ustadz yang kita undang dan malah hadir di situ. Kalau tidak salah, nan kedua kali beliau kok sulit bana mendapean gitu kan, karena acok wak mengundang tapi waktu ini tanggung alhamdulillah itu dengan bersama-sama. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah SWT yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita telah dapat berkumpul bersama di Masjid Nurul Huda ini dalam rangka yang pertama milad tahfiz Nurul Huda yang ketiga, dan tabligh akbar di masjid kita, sebagaimana yang kita jalankan sekali sebulan kita mengadakan milik. Kemudian selawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada pucuk pimpinan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia yang saat ini telah hadir, sebagaimana telah kita ketahui, milad tahfiz Nurul Huda yang ketiga, berarti sudah 3 tahun kita mengadakan tempat penghafal Al-Quran di masjid kita ini. Insya Allah pada saat sekarang para santri kita sudah ada yang hafal 3 juz, itu cuma 3 orang.
yang 2 juz, ada yang 5, selebihnya 1 juz. Barangkali yang 2 juz, 3 juz itu ada juga yang sudah sekolah keluar. Namun yang ada sekarang yang masih mengaji di sini, masih ada yang hafal 3 juz. Insya Allah ini akan tetap berlanjut, dan sebagaimana nanti janji pengurus, kalau sudah wisuda 3 juz kita akan janjikan nanti sedikit banyaknya gitu kan, tabanas. Jadilah bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia, itu untuk Nurul Tahfiz Nurul Huda. Dan barangkali juga untuk masjid, kita sudah 2 tahun berdiri Masjid Nurul Huda, namun perkembangan tempat masih itu juga, hanya dari musola, duit tuga juga oleh. Jadi lumba-lumba bantu serpong saji. Alhamdulillah patang kita lah merancang gambar dan dibuin di konsultan kita kurang siko pusako siko, yaitu Bapak Insinyur Mayuli. Alhamdulillah gambarnya alah siap. Kalau diperkirakan akan menelan nantinya dengan pondok tahfiz atau lokal 1,2 M. Jadi kita beranggapan nggak usah kita takut untuk membangun masjid sebesar itu, karena rezeki masjid itu insya Allah ada saja. Yang kita sangat takut untuk mengisi masjid, bagaimana caranya, ini yang kita takutkan. Kalau membangun masjid berapapun biayanya itu insya Allah akan siap secara bertahap. Tapi untuk mengisi masjid belum tahu. Sebab awak lihat anak-anak awak disuruh siko mengaji, namun awak tidak ada peduli orang tua. Ambo jarang mana sanjo musiko sampai jarang mana orang tuanya yang meninjau anak-anak di pelepian dah enak mengaji. Jadi awak mengharapkan, jadi kalau kita ingin mengajar, ingin anak kita pandai, ya kita kita calik-calik lah. Kapan perlu kita ikut sembahyang maghrib, kita dulu di kadai sembahyang isya, kita dengan anak kita. Insya Allah anak kita merasa bangga dan akan mencapai kajinya. Jadi harapan kami, itulah kami tetap mengundang, karena sekali 15 hari di Masjid Nurul Huda itu akan diadakan terus. Kalau nggak salah sudah 14 kali. Metode mengaji berapa ikut kami makasihkan kaji berapa ko awak yang guru tidak ada tagak modiko dong, sama-sama duduk. Tentu kita lebih luas untuk bertanya, memancing awak untuk berinteraksi tentang ibadah yang kita lakukan. Maaf saja sebelum kaji berapa nak tentuana berbuat salah berbuat lah, tapi alhamdulillah lah di jalan banyak salah moko. Kalau tidak salah 80% cara berbuat yang awak lakukan salah. Jadi bagaimana awak meningkatkan ibadah kalau cara berbuat awaknya tidak sah. Jadi kami harapkan supaya kita meningkatkan kualitas ibadah kita, terutama kepada wali murid, tanpa kami undang 1 kali 15 hari kita ikrian, karena tidak ada batasan di awak-awakku menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilallah, dituntutlah ilmu itu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau awak berhentian dia kini berarti ilmu awak lembaga dong. Jadi tidak ada bati, walaupun awak lagai, walaupun awak akan mati besok, tetap awak harus menuntut ilmu. Jadi kalau tidak bisa tiap malam sekali ilmu boleh hari, kami mengharapkan pengurus, terutama wali murid, kedua-duanya, bayi ayahnya, bayi ibunya, tolong kita hadir di situ. Kece orang barat mah tidak boleh berhenti menuntut ilmu. Long life education, kalau bicara orang barat kan. Menuntut ilmu secara terus menerus sampai selama kita hidup harus menuntut ilmu. Jadi barangkali
dengan kita mengikuti mengaji berapa sekali 5 hari, insya Allah kualitas ibadah itu yang kita laksanakan sehari-hari akan dapat kita tingkatkan. Kok banyak mana ibadah tapi kualitasnya nak ada itu nihil rasul. Jadi untuk menambah ilmu awak, jo ibadah awak supaya berkualitas, sekali lagi kepada bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya kepada wali murid dari santri-santri kita agar dapat hadir sekali 15 hari di Masjid Nurul Huda dalam rangka kaji berapa. Barangkali itu aja yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Banyak maaf salah janggalnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ala man la nabiyya ba'da. Puji syukur kepada Allah dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasul kita dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yo suminang ada barna ada. Yang hamba hormati Ustadz yang kita undang itu Al-Sabah. Kalau dapur selipun si Alim boleh ya. Ya betul. Jadi kemudian yang saya hormati pendiri pengurus Tahfiz Al-Quran, yang menghormati engkau-engkaunya Mama, Imam Khatib, orang-orang semando kami, pusako, pemuda, kaum muda kandung, dan santri-santri kami. Secara singkat saja menyimak dari laporan ketua tadi, ketua pondok tadi. Mudah-mudahan terutama sekali kita orang tua, sebab pendidikan anak itu adalah tanggung jawab kita orang tua sebagai orang tua. Jadi jangan sampai kita lah pehayam masjid anak kita ke pondok yuk kita dampingi. Di samping itu kita mendapat ilmu belum dengan adanya minggu sekali 5 hari ini kita mendapat ilmu belum. Mungkin assalamualaikum cara ibadah kita, cara beruduk kita bantu koha dengan adanya pengajian itu akan ada kemajuan, ada perubahan yang akan lebih baik. Jangan perlu sampai pandai loan nawa bodoh berdoa. Bapak berdua kau aja, dasar kita berdua kan aja sampai lu anak macam ni nawa. Jadi maka dari itu ambo majak dosa ambo. Kalau ada acara-acara jangan sampai kita tidak datang. Kalau tidak bisa tiap hari sembahyang sekali. Bisa indah-indah jangan sampai tidak datang. Itu tanda bertanggung jawab. Kalau kita ingin masuk kita kete dahulu kita kan mengaji namanya. Kalau sampai apa kurang agar mengaji je bagusnya. Ali takana penyaran orang tua dan pertamuna lindi boleh kurang 7 halai dah. Sudah tu sekali sebulan ke baju kambing dengan 2 buah atau kan 3 buah. Bagi kasar tekong naik atau ngaji dulu. Ini bang, insya Allah dia pengurus nyusawannya, awak gratis. Namun walaupun gratis, tidak dulu salah awak menyumbang sama orang tu. Kalau awak agak ada kemampuan, tidak ada paksaan, tidak ada dikau ditentukan, tapi tidak ada salah awak menyumbang sama orang tu. Tanda awak bertanggung jawab kepada anak awak. Sebuah agama sangat perlu. Kini banyak orang berpengetahuan, banyak tinggi ilmu pengetahuan, tapi agamanya kurang, adabnya kurang. Kalau kurang adab, termasuk kurang wadahnya. Sebab kalau agama juga ada kok, undang-undang itu pacar 2 wujud tabiang sanda menanda keduanya. Bagamonya kalau tidak badai, tidak sempurna ada.
Contoh kece Ustaz Allah beko kecean aurat kita laki-laki ko antara pusat jelutui lah tak tutui pusat jelutui awak lah sah kita melaksanakan ibadah sholat ya. Tapi kalau kita bapak mantu itu kita pakai kamu saji bagai kira-kira bahkan saya udah di dampaknya sih kau pusat kalau tuh awak manjat bapak tulan jari kamu saji sebenarnya baik bagai malu kan? Dan malu itulah adat. Kau dah supaya sah salah awak, sah pada awak. Itulah nama malu itu. Malu sopan itulah yang adat. Raso pareso. Kemudian menteri agama, ya kita Ustaz aja dalam fikih jadi bacanya. Istri itu adalah soal ladang bagi kamu ya Ustaz ya. Kalau soal ladang kan bisa wajah kau kerajaan bila tak kena ada wak. Tapi menurut anda apa kira di tempat yo mau ada pasar apa kira itu atau di jalan. Kalau jangan kamu sah, kamu jangan Ustaz. Lu mau apa? Menurut anda apa? Jadi itulah antara adat jasara tu bak cando awajo tapi yang sanda menyandarkan duanya. Di mana itu kita dapat dalam pengajian murid-murid itu. Sebab umumnya guru-guru yang menyampaikan itu nyo saraton adat sekali lebih Ustaz Musa. Itu nak ketiga-tiga ada itu loh. Dia bikin sendiri yang boh. Dikandung Ustaz ketua dua cara. Biko kalau lebih banyak ada boh kalau mau cara awak. Bila itu video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santri kami baku anaknya tu. Hôm nào vậy nè. Tapi ulang tahun pondok tapi sawak mah. Ibu anaknya. Itulah dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru, alim ulama, yang sama-sama kita hormati nenek mama, tokoh masyarakat, yang kita hormati pengurus beserta guru Pondok Tahfiz Nurul Huda, yang kita hormati bapak dan ibu-ibu Pusako Sumando, pemuda-pemudi teristimewa, santri-santri kita, adalah harapan penerus generasi yang akan melanjutkan
Bangkalai nananun sudah seperti yang disebutkan oleh ketua pondok tadi, Bapak Ibu, awak membangun musaji. Alhamdulillah untuk isi musaji lah kita mulai dari kini. Alhamdulillah pada malam hari kini kita memperingati hari lahirnya Pondok Tahfiz yang ketiga tahun. Mudah-mudahan musaji wako capek sudah sebagaimana rencana, tentu akan diisi oleh anak-anak kita nantinya. Sebab Bapak Ibu, kita yang lah hampir puluh tahun kate atau 60 tahun kate, tentu 30 tahun yang akan datang tidak ada jaminan untuk awak itu lepas. Jangan 30 tahun yang akan datang beko je tak sampai wa rumah tenda. Nak ada jaminan. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala puji milik Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah berjihad. Berjihad itu Bapak Ibu bukan hanya bayar, tapi berjihad itu melawan hawa nafsu awak tinggal rumah, wak tinggal lampau, awak bayi kamu saji. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Kecil Nabi sia yang menelusuri jalan untuk menuntut ilmu. Menuntut ilmu ko Bapak Ibu bukan hanya pakai pena pakai teh ke sekolah ini tinggi lupa. Termasuk awak hadir di majlis wirid, di majlis taklim, di kajian-kajian, itu adalah merupakan menuntut ilmu. Kalau jalan ko acok wak tambuah, kecil Nabi, sahalallahu tariqan bihi ilal jannah. Allah mudahkan jalan untuknya bayi dasar dulu. Babu dia mau tu, dimudahkan oleh Allah jalan untuk sargo disebabkan awak bayi menuntut ilmu. Kecil hadis Nabi yang lain, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Sia-sia yang keluar menuntut ilmu dari rumahnya, maka inyo berada di jalan Allah. Dalam hidup ko Pak dua je jalannya. Dan kali tampuh lewat. Pertama jalan Allah, dan kedua jalan setan. Tinggal wak kami dia. Pertama jalan Allah, kedua jalan syaitan. Mangko awak hadir ke surau, hadir ke musaji, hadir ke majlis kajian, berarti awak berada di jalan Allah. Ketika awak berada di jalan Allah, kecil Nabi, Allah mudahkan jalan ke surga. Bapak Ibu, tentu timbul pertanyaan baru. Sarunggo bukan anak kini, Ustaz. Awak ibu kini ya. Surga bagi orang yang beriman adalah tempat tinggal yang sesungguhnya. Dan di dunia ko baku kita hanya transit namanya.
Trans itu singgah sebentar. Atan doa singgah bago. Lihat do nenek piyui awak 600 tahun yang lalu hidupnya dinilai. Ada go? Nah, ada. Pasti akan berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Bapak Ibu, pertemuan kita pada malam ini pertemuan majelis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan memberikan motivasi dan dorongan kepada kita bersama anak-anak kita menjadi generasi Al-Quran. Amin. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita yakni Maulana Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang setiap hari kita berselawat kepada beliau. Iya Pak Bu, di mawak berselawat di dalam sholat. Di orang yang sholat pasti berselawat kepada Nabi. Di mana Pak Bu? Waktu tasyahud. Ketika awak sudah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau awak sholat dipastikan awak berselawat. Kalau awak tidak sembahyang Pak Bu, kira-kira bila awak berselawat? Ketika mau lui, ketika balik dia. Jadi yang berselawat itu adalah sesungguhnya di dalam sholat. Bapak Ibu rahimahullah, pada malam kini sesuai janji dan kita are padang dan kita ukur, yaitu acara tablik akbar memperingati milad Pondok Tahfiz. Pondok Tahfiz Ustaz? Pondok Tahfiz Nurul Huda Durian Tuga. Itu bunyi acaranya gadang Bapak. Tablik akbar itu penyampaian yang besar, kajian besar. Ndak ambo nih itu dah Ustaz. Ustaz Somad undang itu. Tablik akbar, milad itu kan bahasa Arab lah yang diserap menjadi bahasa Indonesia. Artinya memperingati hari lahirnya Pondok Tahfiz. Aku noe kok Pak Bu, gunoe supaya pertama adanya evaluasi. Lah 3 tahun berjalan baal keadaannya pondok. Jika ada evaluasi penilaian, yang kedua adalah jika ada kekurangan, ini yang kita perbaiki bersama. Kalau dia urang Pak Bu, urang kan ada milad, ulang tahun, selamat ulang tahun, panjang umur. Lalu di duian lilin, dah tu ditiup lo, batak kuat bersama-sama. Kira-kira itu budaya awak tidak kok Pak? Tidak ya. Ba aku gala awak umue batambah jatah itu awak kurang. Ketika awak ulang tahun Pak Bu, umue batambah, tapi jatah kontrak awak dan teh dunia aku gak kurang.
Iya bu? Iya. Umur wak bertambah berarti jatah hidup wak di atas dunia ini berkurang 1 tahun. Nah, kini kita di pondok tahfiz, yang kita maksud adalah ba'a pondok tahfiz kok semakin hari semakin lebih baik. Bapak ibu, tu bertanya bapak ibu, au tuangnya nak wak ngapaguan? Itu pertanyaan. Au tuangnya anak dapat de kami orang tua ko, alo nan dapat de anak. Itu pertanyaan bapak ibu. Kenapa kini kau orang suka kontan? Kontan ko babu kalau nyoba karajo numpah ni langsung. Tu yo tu. Kalau nyoba karajo ada ganjaran langsung. Bagi yang beriman tidak. Bagi orang yang beriman upah tu tak kini dah babu. Bila upah tu minta nanti di akhirat. Ternyata Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita Pak bermanfaat untuk dunia, bermanfaat untuk akhirat. Untuk dunia dapat, akhirat dapat loh. Wak contohkan Pak Bu, bagi penghafal Al-Quran, kalau dunia ada pe Pak Ustaz, ada pe di anak kami, alo dapat di kami, kalau anak kami hafal Al-Quran, ada anak kita di daerah Sungai Ngerinjang Pak Bu, apanya 10 juz. Ananda, anak bapak 3 juz. Ada yang 3 juz itu? Ada hadir? Enggak. Lari padang ya. Berapanya 10 juz. Ternyata bapak ibu program menghafal Al-Quran kau kini itu sudah menjadi perhatian pemerintah. Sekarang beliau itu masuk ke UNAN, tanpa tes. Tesnya hanya bacaan Al-Quran 10 juz. Nggak ada tes agak banyak itu dong. Apa jurusannya? Kedokteran. Kalau kedokteran tuh Pak Bu, kuliahnya mahal. Baca carian tahu gak anunya? Mulai dari masuk sampai biaya kuliah digratiskan. Kekiro ibu ini nak dawo tu Bu? Hah? Di dawo Bu tu? Masuk tanpa tes, biaya kuliah gratis. Jurusan bukan sembarang jurusan, kedokteran. Tapi saya pakai 10 juz. Bapak bisa apa 10 juz? Ini baru dunia. Akhiratnya bagaimana? Dalam hadis Nabi dikatakan nanti di akhirat orang tua yang punya anak penghafal Al-Quran dipasangkan mahkota dari cahaya. Dalam hadis lain disampaikan bapak ibu anak penghafal Al-Quran kau ketika masuk ke dalam surga dicalie di dalam surga itu tidak basuh wayahnya itu. Lalu nyotanyokan kepada penjaga surga, mana ayahku, mana ibuku?
ayahmu dan ibumu di dalam neraka. Kalau agak tuang bonak mau bersuara, kecil kok baru. Kalau agak tuang bonak mau bersuara, sabok ayah ibu aku nak duduk. Lalu terjadi dialog antara penjaga surga dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, jemput orang tuanya, masukkan ke dalam surga. Gara-gara apa, Bu? Gara-gara anak menghafal Al-Quran. Bapak Ibu rahimahullah, secara garis besar dunia dan akhirat. Sebab dunia dicari, akhirat dicari lah. Kecik buyamu almarhum Buya Haji Mukhtar. Nah, dulu kat baik acok ni mesti pengajian di situ. Tahun-tahun bagolak dulu acok benar. Dunia ko sama akhirat ibarat awak atau beliau membali bulai paku, membali katupek bulai paku. Kalau awak membali katupek bulai paku, pasti bulai paku menunggu. Iya, Bu. Kembali katupek ibu sarapan pagi dengan bulai pasti menunggu. Tapi di Bali je bulai paku katupek menunggu loh. Ndak. Apa maknanya? Ketika awak cari akhirat, dunia pasti dapat. Apalagi anak waktu dicetak nanti, alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Ustadz, Nanang beserta Bapak Ibu kawan-kawan madokan pondok Tapisiko, awak sangat bersyukur banget Bapak Ibu. Kenapa? Jarang-jarang ada penggerak ku Bapak Ibu. Sebab ayah ditanya, kini kau orang kalau menggerakkan satu ditanya, anak dapat baga gajian untuk menjadi muazin, menjadi imam di masjid Bapak Ibu, kini kau ditanya gajian baga gajian. Memang sembahyangnya ditanya baga gajian. Ternyata kalau hafal Al-Quran anak-anak kita Bapak Ibu, kalau memang ingin menginginkan dunia, dengan hafalannya itu dunia akan mengejarnya. Untuk imam masjid di luar negeri Bapak Ibu, seperti di Jepang misalnya, itu direkrut dari Indonesia, tapi syarat apa 30 juz. Baga gaji itu Pak Ustaz, nak tabawa dia nak ibu gaji lah. Dia bagi gaji puluhan juta, dia rumah dinas, dijamin kesehatannya, tapi syarat 30 juz. Patangko ada pemerintah Pemda Pasaman Bapak Ibu untuk Masjid Agungnya buka loh. Untuk imam dibuka secara resmi, diumumkan kepada seluruh masyarakat untuk menjadi imam dan tinggal di Masjid Agung itu. Barang nomornya 10 juta. Hafal, syaratnya hafal 10 juz. Anak 30 juz lu minta 10 juz. Jadi Bapak Ibu, untuk dunia, kalau anak Bapak Ibu betul-betul dekat kepada Al-Quran, Al-Quran akan memuliakan. Makanya disabdakan siapa yang dekat dengan Al-Quran, Al-Quran akan memuliakannya. Siapa yang jauh dari Al-Quran, Al-Quran juga akan menghinakannya. Bapak Ibu,
kulit kambingnya kalau nyo jadi pembungkus Al-Quran acok di dua gang, acok di cium gang bagus karena udah kayak dengan Al-Quran. Tapi kulit kambing kalau nyo tata di tabuah ada lepek deh bagus acok kena gunda. Bapak Ibu rahimahullah, Al-Quran adalah kalamullah. Oleh karena itu adalah momen yang tepat sekali. Dan Bapak Ibu siokan memang momen yang tepat itu. Sebab itu aku sudah merasakan Bapak Ibu. Awak kan tak kori-kori banana kalau bagus, tak santiang nama ngaji. Cuman ada kepedulian terhadap Al-Quran. Bahas supaya anak-anak waktu pandai baca Quran. Ternyata Bapak Ibu belum ada ketika itu niat pergi melihat tanah Nabi SAW. Tapi gara-gara Al-Quran Bapak Ibu yang dia orangnya hadiah urih paspor Ustaz kayu umrah. Ini gara-gara Al-Quran. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, oleh karena itu apa yang harus kita lakukan terhadap generasi itu kok Bapak Ibu? Anak adalah tanggung jawab orang tua. Kullu mauludin yuladu ala fitrah fa'abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Setiap anakku lahir Bapak Ibu dalam keadaan fitrah. Fitrah ko suci. Suci ko nyolah beragama lambat Tuhan. Mangko orang tuanya lah yang menjadikan Yahudi, Nasrani atau Majusi. Makanya ba'a anak waktu dake kepada Al-Quran itu adalah tanggung jawabnya orang tua. Sama lain maja anak waktu mengaji Bapak Ibu ndak guru di surau deh mana awak nih awak sebagai ayahmu awak maja di TA di bawah I di depan U. Tapi dia nak tahu awak maja dong. Makanya disarahan ke surau, disarahan ke pondok Al-Quran. Bakece mak dan tua tadi dulu awak mengaji Al-Quran, iyo basarai, ndak lape-lape mode gini kau ya debaku. Asarai palidi, nggak sadanggau. Bayu minyak, tibo yang tua kaguru. Mengaji kok katik guru mengaji itu, kok bila guru mengaji itu, kok labai guru mengaji itu. Pak labai, Pak bilai ku anakmu kamu ngaji, tolong Pak labai aja. Kalau nyo karengkang aku di dia. Kalau kini bapak bu, kalau di dia nak enggak awak lo di dia karena awak diham pasenggo perangai anak melingkik-lingkik lo. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, ternyata dalam melahirkan generasi Quran kok ndak bisa surang bau. Hebatnya guru, hebatnya anak awak, kalau tidak ada dukungan dari kedua orang tua itu mustahil. Kini anak ibu, anak apa baraja di pondok Al-Quran, nyolah apa Al-Quran 1 juz. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum
أنفسهم أو وجدوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. Kalau si koye dibacanya dumah nyopai pulang tiba rumah tepi di duanya. Sajus kada teh akhirnya hilang palmu sadaya bapak ibu. Bawa hafal Quran lo harus sering diulang. Siapa yang mengontrol di rumah? Orang tua. Kalau apa jadi cari rumahnya dah. Baru pulang mengaji dulu. Alah aku katanya. Boleh dilihat apa tapi yang ada aplikasi Al-Qur'annya. Kan ada namanya metode dalam menghafal itu simai namanya, mendengarkan. Maka saja bila pendidikan Al-Quran kau dimulai Bapak Ibu sesuai dengan tema kau Bapak Ibu, pentingnya pendidikan Al-Quran sejak usia dini. Usia dini kau berarti lah lahir Bapak Ibu. Ada yang lebih canggih sebelum usia dini kau, ketika masih dalam kandungan. Jadi kalau awak ingin anak awak menghafal Al-Quran, mulai mendidik dalam kandungan Bapak. Pak Ustaz, aku nak anak ada lain. Hendak untuk dengan tua kan nanti. Untuk awak itu hendak. Semenjak dari kandungan, disebutkan dalam penelitian ilmiah Bapak Ibu, ketika janin itu sudah ada ruhnya, itu 120 hari, sekitar 4 bulanan dia sudah punya ruh, maka janin itu sudah merespon. Maka ibunya disarankan sering-sering membaca Al-Quran. Yusuf kau ya kamu, ya baca Al-Fatihah, Yusuf kau ya kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Ketikanya sedang hamil. Ikonyo sedang hamil. Ala gue bapak. La gue tambah rendong. Tentu mau nyonjak lo nak tu kadang. Maka ketika di dalam kandungan, ketika lah ada ruh itu, makanya sering seorang ibu membacakan Al-Quran, termasuk ayahnya. Makanya disunahkan ayahnya mengelus kandungan istrinya dengan membacakan Al-Quran. Pak Ustaz, ayahnya pandai baca Quran Pak Ustaz. Anak pare, anak maka memulai pendidikan itu saja usia kandungan. Makanya ketika usia kandungan, ibu-ibu tak boleh mengecek sembarangnya dah. Tidak boleh mengecek anak takana dia awak je dah. Mulai dari perkataan itu dijaga Bapak Ibu. Iko aco keluar kabur binatang dari mencuali. Iko aco kabur binatang keluar dari mencuali. Mulai dari kandungan. Nah, ada orang mengatakan Pak Bu, kalau ingin anak ay gagah, anak ay lancar, baca Cik Yusuf, boleh jadi. Karena janin itu merespon yang dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Makanya ketika nyolah keluar usia dini tadi Bapak Ibu, baca loh, nyukan pandai ngecek lagi. Sering-sering dengarkan Al-Quran ke anak wajib. Makanya janganlah diputar kaset-kaset dangdut di rumah. Bayi wak dibuayan Bapak Ibu.
tapi nan dibunyian kaset dangdut, lagu rock, semua nyonjak jenak. Bacakan Al-Quran. Makanya disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aksiru min tilawatil Quran bi buyutikum." Perbanyaklah membaca Al-Quran di rumah-rumahmu. Perbanyak baca Quran. Apalagi awak punya anak bayi. Anak bayi itu disebutkan seperti pita kosong, kaset kosong, siap merekam apa saja. Nah, terus saringannya baru, tidak ada filter, langsung masuk, direkam oleh otaknya. Kalau awak lah gadang, lah punya filter pak. Lah terus saringan, kalau nan buat, awak buang, nan gancak awak terima. Kadang-kadang saringan kau, amok lelap deh, an buat timoyo, bocor saringan lupa. Di anak ketek, apalagi bayi, itu kaset kosong, pita kosong yang siap merekam apa saja. Cuma kau Pak Bu, kalau tadanga induk acok, ayahnya acok di rumah keluar kabur binatang di muncul gua, murahnya betongnya ada yang satu deh Pak Bu, dan suangnya hampir betongnya. Disebabkan apa? Itu nantaranya. Makanya kita orang tua berbicara kepada anak adalah perkataan yang baik. Senakal apapun anak waktu. Ada orang papa ibu anak adik karengkang dek nakal segala macam kecil kanan. Ayo nak jadi orang kalau masuk anak aku ini kok. Nak ada bagus doang kodong. Itu direkam dia nak bapak. Kecil ibu awak, kecil ayah awak nak bagus doang. Awak masuk anak kuenya direkam ya anak. Makanya seorang orang tua, seorang ibu dikatakan rumah itu adalah madrasatul ula. Pendidikan paling pertama itu di rumah. Nah, makanya aku peran orang tua yang sangat bana bapak ini. Ba'a anak wako bisa menghafal Al-Quran. Maka orang tua awi banyak-banyak berbicara yang baik dan mendoakan anaknya. Bukan awaknya minta doa ke anak Pak Bu, tapi awak mendoakan anak seperti yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim di dalam doanya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak yang soleh, keturunan yang soleh. Bahana karengkang anak waktu akan menjadi anak yang terbaik. Kenapa? Doa orang tua akan didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata Bapak Ibu, ada seorang ibu yang punya anak remaja yang nakalnya sudah keterlaluan. Dia orang kaya, segala macam dikajonyo di anakku. Kalau yang kaya kan anak tuh ditungguin babu. Upo apa yang terjadi? Semua kemaksiatan dia lakukan. Hampir putus asa orang tua itu babu. Akhirnya orang tuanya bertanya kepada seorang guru, apa jalan keluar yang harus diperbuat? Ditanya orang tua tadi, Pak, Ibu sholat ada? Lah Pak. Pernah Ibu mendoakan anak Pak? Pernah Ibu mendoakan anak itu? Dijawabnya Bu, iya belum pernah. Iya belum pernah. Mulai saat ini Ibu setelah sholat doakan anak Ibu. Berbagai usaha sudah Ibu lakukan, tapi doa belum. Akhirnya ini dipraktekkan oleh Ibu. Ternyata Bapak Ibu satu ketika tentu tidak sagi bagi, berdoa tentu tidak sagi bagi.
Sekian tahun ibu ini terus berdoa. Akhirnya satu ketika anaknya ini pulang langsung bersimpuh di hadapan ibunya, menangis sejadi-jadinya, menyesali perbuatannya. Ini kekuatan doa Bapak. Jadi awak orang tua perlu kita doakan anak awak. Apalagi yang di pondok Al-Quran ini, kalau bisa anak awak bukan hanya 3 juz, kalau dia terus belajar Al-Quran, menghafal Al-Quran, yo kau dapat sampai 50 juz nih. Wah doa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena ini keuntungannya bukan hanya akhirat, dunia dapat, akhirat dapat. Tidak akan menjadi lambai ini juga oleh Bapak. Karena ada orang tua kadang-kadang gengsi Pak tu. Mapa Quran anak ai disubuh anak kada pede itu. Kau jadi lambai, kau jadi imam di masjid bagalah gaji sana itu. Gaji ditanya Bapak. Jadi Bapak Ibu rahimahullah, oleh karena itu makanya kita biasakan anak-anak kita ini mulai dari bayi kita dengarkan bacaan Al-Quran, dan itu dia rekam. Orang yang merekam Al-Quran di otaknya Bapak Ibu, kalau didengarnya bagus, seperti yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, fa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau dibacakan Al-Quran didangannya saja Bapak Ibu mendapat rahmat. Apalagi awak satolo membaca. Maka orang yang menghafal Al-Quran adalah orang yang cerdas. Bapak Ibu percaya bu, orang menghafal Al-Quran itu orang yang cerdas. Mangko itulah sabau ba'a perguruan tinggi ternama seperti UNAN, UMP, termasuk kini menjadi aparat. Yang diutamakannya adalah menghafal Al-Quran. Asal baik Pak Bu, karena orang yang menghafal Al-Quran itu utaknya cerdas. Jangan gara-gara menghafal Al-Quran Bapak Ibu, gara-gara PR banyak di sekolah, kecewa rumah karena abatilah apa tinggal PR tuh. Justru gara-gara apa tuh PR itu kan selesai deh Pak. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran dan menghafal itu cerdas, karena Al-Quran adalah sifat, Al-Quran adalah obat. Ube yang ada di dalam anggota tubuh awak. Makanya seluruh yang buruk-buruk yang ada di tubuh awak dinetralisir. Pikiran negatif dibuangnya. Segala penyakit yang ada di tubuh dibuangnya ketika membaca Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, kamu ingat kata mandiang-yang orang yang sering membaca Al-Quran, apalagi dia biasakan dari nenek, dia terus sering membaca Al-Quran sampai akhir kehidupannya, insya Allah dia tidak akan pernah pikun Pak. Kan kalau Allah buku banyak kicik Pak Bu, pikun. Anak pikun tu panganna hilang timbul. Lah 2 kali makannya kecil punya makannya. Ya kan sembahyang lah sembahyang zuhur. Allah ada tuh sembahyang lah dia kenapa lah sembahyang zuhur tadi. Alun lain. Berapa? Dipikun Bapak Ibu. Jadi ternyata Al-Quran bisa menetralisir itu. Kalau dia sering membaca Al-Quran, makanya pendidikan Al-Quran sejak usia dini bawa tanaman ke anak-anak. Apakah kalau nyulah gadang tiba itu tak bau lah tak biasanya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, sehingga Al-Quran menjadikan dia manusia-manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Oleh karena itu Bapak Ibu, dengan momen milad ko bahasa Moa nggak bisa saudara. Bahasa Moa orang tua, anak, guru, kemudian libatkan sistem pemerintahan untuk menggerakkan dan mendukung anak-anak itu. Sebab kalau dulu Bapak Ibu, sistem pembinaan kita di Minangkabau itu anak sama bapak, kemenakan sama mak. Nggak ada dituntut juga, bukan kemenakan siano, bukan anak siano. Nggak ada. Kalau inyo bagus salah, satu memegangan. Kalau inyo jalannya nggak pada tampilnya sadonya satu ikut memimpin. Karena pengaruh zaman Bapak Ibu ikut terjadi namanya pergeseran nilai. Atau anak saya nunggu mati lah. Karena kan saya nunggu dia aja lah. Makanya kita awi bahasa mo. Nggak bisa seorang loh. Hebatnya guru maja di pondok tapis kalau orang tua tidak mendukung, mustahil Bapak Ibu. Ternyata kalau aja lihat anak-anak yang berhasil itu ada dukungan dari orang tua. Makanya banyak wajah lihat Bapak Ibu kadang nyontar anaknya, kemudian nyojapui lo di rumah nyokontrol lo. Kenapa? Orang tua dapat manfaatnya, anak dapat manfaatnya. Bagaimana kalau orang tua tidak berperan Bapak Ibu? Mangkonyo ikut tanggung jawab awak ke Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Surah At-Tahrim ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari siksaan api neraka. Kecil Nabi, atibu auladakum bisalasa. Didik anakmu dengan 3 perkara. Kau tanggung jawab orang tua, Pak? Tidak tanggung jawab guru mengaji kan? Tidak tanggung jawab guru di sekolah kan? Tapi tanggung jawab orang tua. Yang 3 tuh, pertama, cintai, kenalkan kepada anak-anakmu mencintai nabinya, mencintai nabinya. Siapa nabi awak? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana caranya? Tentu menceritakan bagaimana sunnah Nabi, bagaimana kebiasaan Nabi. Orang tua. Yang kedua, ajarkan kainyo supaya inyo cinta kepada ahli keluarganya. Sayang kaya, sayang ke induk, sayang ke saudara-saudara. Kadang-kadang anak ini bapak gitu, kayak ke induk lengah je. Kawannya membau tersesat. Heran dong bapak. Disuruh ada ibunya di rumah, berasihan rumah. Dia teleponnya deh kawannya, langsung apa ini tuh? Rasa memiliki keluarga, rasa memiliki persaudaraan. Kok ibu ajar ke anak Pak? Karena ini adalah tali nasab keluarga yang harus dijaga. Diajarkan anak Bapak Ibu. Makanya di situ yang diajar adab.
adab kaya, adab ka indua, adab ka orang tua, adab ka saudara-saudara. Makanya dulu bapak ibu sebelum tungkuawa pindah ke Toma, kini tungkuawa karena di Toma bapak ibu lah magickom. Kalau tungkulah di rumah, kalau makan bilolita bila makan. Kalau dulu tungkuah tidak kue bapak ibu, basan buah dulu kalau jambuang. Lalu dulu tidak ada dispenser, tidak ada magic jar, tidak ada magic cup. Bagus kuih jambuang tu semua dua, atau kain salimut tabah, balampok di bantah. Iya bago, di anak ini nak dapat terbang. Lagi, ayo nak dari lampu kini nak menjejer lah dong. Oh mati lampu. Sudah tu makan malam, hadir anggota keluarga saya. Dua ayah, dua induk, dua anak. Kadang ambil nasi diambil sorang-sorang. Lalu aku cekin dua kaya ke anak. Sambal aku jadi susah anak untuk ayam. Iya pak. Kau untuk ayam. Kalau nak sambal aku ambil sambal. Ini sebenarnya adab bapak ibu. Ini adab. Kalau lu diambil di ayah sambal, ijan ambil. Ini anak bapak pada capek ya, bului ya. Ini adab bapak ibu. Ini sesungguhnya mengajarkan adab. Adab itu mencintai keluarganya. Maka di sekolah lahir kecil Nabi, laisa minna man lam yukrim kabirana walam yarham saghirana. Bukan golongan kami orang yang tidak menghormati yang besar dan tidak mengasihi yang kecil. Ini nana kalau lagu di muka orang kadang dia dong muka apa lo? Hah? Sebagian lah iya. Ini adab. Kecil Nabi ajarkan. Siapa jago? Orang tua. Bila tuh ketika berkumpul di dalam keluarga, khususnya pada makan masakan. Baru yang ketiga kecil Nabi, ajarkan Al-Quran. Ajarkan Al-Quran. Kue yang wajah Al-Quran itu tanggung jawab ayah dua. Alhamdulillah karena Jawa itu kini dibantu dengan adanya pondok Al-Quran. Makanya harus kita support, kita dukung bersama supaya generasi awakku menjadi generasi yang soleh dan soleha. Awak yakin bapak ibu kita 30 yang tahun yang akan datang tidak ada mungkin yang tua bapak ibu. Saya mesti lah generasi anak-anak santri-santri aku. Kalau sudah diisi dengan Al-Quran gini, insya Allah musaji awak, sugawawa lah ada yang akan mengisinya. Itu yang dikhawatirkan dari ketua pondok tadi. Kalau membangun surau, membangun musaji, kini kau mugahnya pak. Jalan ke ruangannya, jalan proposalnya, jalan pembangunnya, kurang membantunya. Bergerak akan bantu mereka. Tapi yang mengisi musaji itu adalah sulit bapak ibu. Kata Bung Karno, meraih kemerdekaan dari penjajah itu mudah. Yang sulit itu adalah mengisi kemerdekaan. Makanya bapak ibu, umat Islam membangun jiwa ini yang pertama. Jiwanya
jiwa Al-Quran. Makanya lagu Indonesia Raya itu Bapak Ibu, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jiwa dulu Bapak Ibu. Kalaulah dibangun jiwa dengan jiwa agama, menjadi apapun anak itu nanti, inyo akan menjadi orang-orang yang terbaik. Umumnya nanda jadi polisi nanda lo, menjadi wali nagari nanda lo, menjadi dokter yang terbaik, menjadi bupati yang terbaik, yang ada jiwa agamanya. Kalau nyo ada jiwa agama, nyo bawa masyarakatnya ini kepada agama. Jadi Bapak Ibu, kau tanggung jawab awak bersama. Oleh karena itu, pada milad yang ketiga ini, Pondok Al-Quran atau Pondok Tahfiz Nurul Huda Durian Tuga, mari kita tingkatkan sinergisitas kebersamaan awak antara Pondok Al-Quran, Pondok Tahfiz, masyarakat, anak-anak, kemudian pihak pemerintahan untuk mendukung ini bersama agar generasi menjadi generasi Quran yang akan menjadikan kampung wako baldatun toyibatun warobun gafur. Mangko kalau Al-Quran lah didengungkan di kampung wako Bapak Ibu, nyo setan ubilih tukang lagang lagi. Tapi kalau nak tadanga Al-Quran dong, nak tadanga azan dong, maka setan ubilih nyo masuk. Agak dulu kumahawa kalau nak tadanga Al-Quran, nak tadanga zikir, siapa masuk kumahawa? Setan. Tak kalai tadanga Al-Quran, lai sholat di dalamnya, mangko ubeli setan jauh dari rumah. Kalau nyo jauh dari rumah, maka pikiran-pikiran negatif akan hilang dari kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita dukung bersama Pondok Quran atau Pondok Tahfiz Nurul Huda ini menjadi pondok Quran idaman masyarakat kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, tarabiah tatuang bakat orang Minang, banyaknya cara di pasar, banyaknya cara disiriah di pasar, sadoiko dalam cara banyaknya ilmu ugang dan di luar tu Bapak Ibu, segoko yang dapat dia mojo. Uren bani nyoba lebih, hingga iko abo akhiri. Pilih gede apa ibu-ibu mana boleh untuk ditunjuk badan diri. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, alhamdulillah satu demi satu kegiatan kita laksanakan, kita jalankan sampai pada akhirnya tadi penyampaian tausiah agama oleh Ustadz kita Alfi Syahputra Esos. Alhamdulillah, sebagai kesimpulan inti daripada ceramah tadi yang buat dia, ternyata ada 3 tunggu saja langan di dalam suksesnya Pondok Tahfiz kita. Apa itu? Yang pertama adalah orang tua, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah masyarakat dan pada umumnya. Jadi antara orang tua, guru dan masyarakat, apabila itu tidak ada kerja semua, alam kapalang Pondok Tahfiz aku akan berumur sampai tahun, 5 tahun, dan kan puluhan tahun lain. Mungkin itu adalah milad yang ketiga sekaligus milad yang terakhir. Kalau tidak ada kerja sama, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan kita itu tidak terjadi loh. Nauzubillah min dzalik. Jadi yang aku harapkan kepada kita seluruhnya, terutama kepada Bapak dan Ibu wali murid, insyaallah dalam waktu dekat ambo selaku pembina, pembimbing dan pengurus pembina pondok akan mengundang Bapak dan Ibu wali murid untuk kita mengadakan rapat khusus
Jadi antara guru, pembina pondok dan pembimbing pondok serta orang tua akan mengadakan rapat khusus insyaallah dalam waktu dekat. Kan lain pasal dia papa ibu tibona. Lain makan pisang itu lihat lah video. Mudah-mudahan. Jadi rape itu gunanya untuk meningkatkan kualitas. Seperti yang kata Ustaz tadi, kita perlu mengevaluasi anak kurang salah moko. Kalau ada kurang dek kami sebagai guru, tolong dia masukkan. Kalau ada kurang sebagai pengurus, tolong dia masukkan. Baik itu pula sebaliknya, pada kurang orang tua, kami para guru dan penguruslah yang akan lagi masukkan. Lain sesuai dengan kita tu sekali lain. Insya Allah undangan nanti akan kami sampaikan melalui anak-anak murid kita. Jadi mudah-mudahan kita bisa hadiri kegiatan rapi tersebut. Barangkali untuk kegiatan terakhir kita seperti biasa pengumpulan infak insya Allah akan dipimpin oleh Bapak Yosef Lee. Kepada Bapak disilakan.